Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Saat ini kita akan melanjutkan kajian kita masih pada fisika dasar dengan topik arus bolak-balik. Lengkapnya arus dan tegangan bolak-balik. Pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal penting. Saya ulang dulu. Yang pertama, saya sudah menjelaskan pengertian arus bolak-balik dan apa bedanya dengan arus searah. Yang kedua, saya sudah menjelaskan pengertian nilai efektif atau nilai RMS, root mean square, dan sudah ditunjukkan bagaimana cara membuktikannya. Yang ketiga, saya sudah menjelaskan pengertian frekuensi. Jadi frekuensi itu berhubungan dengan banyaknya siklus tegangan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Dan untuk praktisnya di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz. Artinya jumlah banyaknya siklus tegangan yang terjadi per detik itu adalah 50 siklus. Kemudian yang berikutnya saya sudah menjelaskan tentang fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan. Jadi fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan itu terjadi ketika sumber arus AC dihubungkan dengan sebuah induktor murni. Jadi saya sudah menjelaskan kasus itu. Jadi ketika misalkan ini kita punya induktor murni, lalu dihubungkan dengan sumber arus AC, di mana sumber arusnya, sumber tegangannya adalah Pm sin omega T. Nah, ketika tegangan berubah terhadap waktu, otomatis kan arus berubah terhadap waktu, dan kita sudah menghitung pada pertemuan sebelumnya bahwa GGL yang muncul itu adalah L ddt dari I, di mana I-nya itu berubah terhadap waktu akibat tegangan berubah terhadap waktu, dan ternyata kita menghasilkan di sini ada kasusnya adalah I sama dengan Im sin omega T min 90 derajat. Ini adalah kasus keterlambatan arus terhadap tegangan. Jadi arus terlambat 90 derajat ya. Ada beda sudut fase 90 derajat dengan tegangan. Ini sudah kita bahas sebelumnya, dan ini merupakan kunci utama yang harus Anda kuasai sebelum kita melanjutkan kajian hari ini. Jadi ini adalah fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan. Nah, secara fisis dapat dipahami seperti ini. Jadi ketika ada sumber arus AC, sumber tegangan AC dihubungkan dengan induktor, jangan lupa dalam induktor ini ketika ada perubahan flux akibat perubahan arus, kan ada perubahan medan listrik, akibatnya akan timbul GGL. Jadi sangat wajar kalau di sini kemudian GGL atau tegangan mendahului arus ya. Jadi kalau dilihat dari sini kan bahasanya bisa arus terlambat 90 derajat dengan arus mengalami keterlambatan sudut fase 90 derajat terhadap tegangan atau bisa dikatakan tegangan mendahului arus 90 derajat. Boleh dibolak-balik seperti itu. Ya, kasusnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua, fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus. Nah, ini dibalik. Fenomena keterlambatan tegangan terhadap arus itu terjadi pada kasus di mana sumber arus AC dihubungkan dengan sebuah kapasitor dengan kapasitansi sebesar C. Jadi kalau ini adalah V sama dengan Pm sin omega T. Nah, kemudian ini kan akan ada proses memuati kapasitor dulu ya. Akibatnya apa? Akibatnya di sini ya kita sudah tunjukkan bahwa arusnya di sini sama dengan Im sin omega T ditambah 90 derajat. Jadi kalau di sini keterlambatan tegangan terhadap arus ya, atau arus mendahului 90 derajat terhadap tegangan. Jadi kalau pada rangkaian sumber tegangan AC dihubungkan dengan induktor,
di mana arus mengalami keterlambatan 90 derajat dibandingkan terhadap tegangan. Kalau di sini tegangan mengalami keterlambatan ya 90 derajat sudut fasenya dibandingkan arus, atau arus mendahului 90 derajat. Jadi kalau mau menggunakan bahasa yang sama, pada kasus induktor ini kan negatif, pada kasus kapasitor ini positif. Nah, itu hal-hal penting yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bicara dua topik kecil saja. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana kalau ditambah ya. Kalau kemarin kan cuma sumber tegangan AC dihubungkan dengan sebuah induktor. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber tegangan AC ini dihubungkan dengan resistor dan induktor. Yang kedua, bagaimana kalau sumber tegangan AC itu dihubungkan dengan resistor dan kapasitor. Nanti yang terakhir kita akan bicara lebih lengkap lagi bagaimana kalau sumber arus AC itu dihubungkan dengan secara seri, dihubungkan dengan resistor, kemudian induktor dan kapasitor secara seri. Sebetulnya kalau diperluas lagi bagaimana kalau dihubungkan secara paralel. Nah, konsep dasar yang dibutuhkan adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pada kasus di mana sumber arus AC dihubungkan dengan suatu induktor, maka arus mengalami keterlambatan sudut fase sebesar 90 derajat. Pada kasus di mana sumber arus AC dihubungkan dengan suatu kapasitor, ternyata arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, sekarang kita akan bicara yang pertama, rangkaian seri resistor dan induktor. Jadi kalau misalkan ini adalah resistor dihubungkan dengan suatu induktor seperti itu, dihubungkan dengan sumber arus AC, sumber arusnya atau sumber tegangannya adalah PM sin omega T ya. Ini sumber tegangannya, ini adalah R, dihubungkan seri dengan suatu induktor, dan induktor memiliki induktansi sebesar L. Nah, Anda harus paham bahwa ketika resistor dihubungkan dengan induktor secara seri, maka si rangkaian ini memiliki suatu hambatan total. Nah, agak berbeda dengan pada saat kita berbicara tentang rangkaian resistor ketika dipasang pada sumber arus DC. Nah, ini karena kita berhubungan dengan fasor kemarin, yaitu phase vector, jadi kita menyatakan keterlambatan atau mendahului itu dengan menggunakan sudut fase yang digambarkan dalam bentuk vektor. Makanya disebutnya juga fasor, ya, fasor. Jadi sebetulnya antara resistor ini memiliki hambatan sebesar R, dan kemudian induktor juga memiliki semacam hambatan. Kemarin saya sudah tunjukkan bahwa di sini ada semacam hambatan pada resistor, namanya adalah reaktansi induktif, yang kemudian diberi lambang dengan lambang XL. XL di mana harganya adalah omega kali L. Ini sudah saya buktikan sebelumnya, ya. Jadi dia punya hambatan sebesar R, dia pun punya hambatan sebesar XL, yaitu reaktansi induktif yang besarnya sama dengan omega dikalikan L. Di omega ini ada faktor frekuensi, dan L itu adalah induktansi diri dari sebuah induktor. Nah, bagaimana cara menjumlahkan hambatan ini? Ini hati-hati, ini harus dilihat dari fasenya, Jadi kalau misalkan saya gambarkan fasornya, jadi kalau ini adalah R, ya, pada sudut fase 0 derajat, ya, berarti di kasus induktor itu kan ada keterlambatan 90 derajat. Jadi si arusnya itu mengalami keterlambatan 90 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarkan impedansinya? Ya, ini harus hati-hati, harus digambarkan fasenya. Jadi kalau misalkan ini adalah R, atau saya sebut saja ini adalah VR, yaitu adalah tegangan pada R, ya. Nah,
Di sini arus mengalami keterlambatan kan 90 derajat. Bisa juga dikatakan tegangan yang mendahului 90 derajat. Jadi bisa dikatakan arus mengalami keterlambatan 90 derajat atau bisa dikatakan tegangan mendahului 90 derajat. Jadi artinya kalau di sini adalah VR, di mana VR dengan dengan arus itu kan satu fase. Satu fase. Kenapa? Karena ketika resistor dihubungkan dengan sumber arus AC, dia tidak mengalami perbedaan sudut fase antara tegangan dengan arusnya. Jadi kalau misalkan saya menulis VR di sini, berarti di sini sebetulnya ada apa? Ada arus dikalikan dengan R. Nah, arus yang dimaksud adalah arus efektif ya. Di sini adalah arus efektif, arus yang terukur. Nah, kalau ini adalah VR, berarti kan arus mengalami keterlambatan 90 derajat. Jadi kalau saya sudah menggambarkan VR di sini, berarti VL harus ada di sini. Kenapa VL harus ada di sini? Kan arus VL itu adalah I dikalikan dengan L. Jadi kalau di sini arus itu terlambat 90 derajat, bisa dikatakan tegangan mendahului 90 derajat. Jadi gambar fasornya seperti ini. Ini penting sekali ya. Jadi Anda harus mahir sekali menggambarkan fasor. Jadi kalau gitu di sini ada VL, di mana PL itu adalah I dikalikan dengan XL. Ya, jadi ini semacam hambatan pada induktor. Nah, kalau misalnya kita hanya berbicara hambatannya saja, berarti kan saya tidak berbicara PL, saya berbicara yang namanya XL saja. Nah, karena di sini ada arus, di sini juga saya berbicara R saja, di sini juga ada arus, jadi kita eliminasi arusnya. Nah, kemudian Anda lihat antara hambatan pada resistor dengan hambatan pada induktor itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini cara menjumlahkannya harus menggunakan cara menjumlahkan secara vektor. Jadi menjumlahkannya jadi seperti ini. Jadi anggap saja ini dua vektor. Ini vektor R, ini vektor VL, vektor XL, maka hasilnya adalah ini. Nah, inilah yang disebut dengan hambatan total. Yang dalam bahasa arus bolak-balik ini disebut dengan set. Set itu melambangkan impedansi. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka set itu sebenarnya ini memenuhi aturan Pitagoras. Set kuadrat kan jada lain adalah R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Jadi kalau gitu set saja itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan hambatan total pada rangkaian RL ketika dipasang pada sumber arus AC. Ya, ini hal penting yang perlu Anda kuasai. Jadi kenapa di sini R, di sini XL? Sekali lagi karena R dengan I itu sefase ya, sefase. Nah, sedangkan pada kasus di mana sumber arus AC dipasangkan dengan suatu induktor, maka arus mengalami keterlambatan 90 derajat atau tegangan ya lebih cepat 90 derajat dibandingkan arus. Jadi boleh yang mana saja, Anda menggunakan referensi yang mana saja boleh. Nah, sehingga di sini ada yang namanya theta. Theta itu disebut dengan sudut fase. Nah, sudut fase siapa? Ini sudut fase tegangan. Jadi kalau kita menuliskan tegangannya, di sini kan sebenarnya tegangannya adalah VR I kali R, di sini tegangannya adalah VL I kali XL, di sini adalah tegangannya adalah V total. V total adalah I dikalikan dengan Z, dan Z itu adalah impedansi. Ya, itu kasus yang pertama. Nah, bagaimana cara membuat rumusan arusnya? Tentu saja kita harus kembali lagi ke yang tadi. Jadi dari sini kita bisa menentukan berapa sudut fase. Jadi kalau dari gambar ini kan kita tahu, sekali lagi saya gambar, ini adalah XL, yang ini adalah R, kemudian ini adalah Z, yaitu hambatan total, yang isinya yang besarnya adalah ini R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Nah, kalau ini adalah theta, nah yang ini kan panjang ini adalah XL, panjang ini adalah R. Berarti tangan theta bisa dicari sama dengan apa itu? XL dibagi dengan R. Berarti kan tetanya sama dengan arcus dari tangan ini, XL dibagi dengan R. Jadi kalau menggunakan kalkulator sangat mudah sekali untuk menentukan itu. Ya. Nah, kalau tetanya diketahui, berarti kan sekarang saya bisa menentukan persamaan arusnya. Kalau tegangannya adalah Pm sin omega T, berarti arusnya di kasus ini sama dengan apa? Sama dengan Im sin omega T dikurangi dengan theta. Nah, theta diambil dari sini, ya, diambil dari sini. Sehingga kita bisa menentukan persamaan arusnya.
Nah, dari sini kita lihat bahwa arus selalu terlambat 90 derajat ya terhadap tegangan. Nah, ini kasus yang pertama ya, kasus yang pertama. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau sudah memahami video yang pertama yang sudah saya sampaikan. Kasus yang kedua adalah bagaimana kalau hambatan itu atau resistor dipasang seri dengan kapasitor, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi kasusnya sekarang seperti ini. Ini adalah R, kemudian di sini ada C, ya C, kemudian dihubungkan dengan sumber arus AC, yaitu sumber arusnya tetap adalah PM sin omega T. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ingat kasus di mana sumber arus AC dipasang dengan kapasitor. Di situ terjadi fenomena keterlambatan tegangan. Kalau keterlambatan tegangan artinya apa? Artinya arus itu mendahului. Nah, kalau arus mendahului artinya arus terhadap tegangan memiliki perbedaan sudut fase, di mana sudut fasenya adalah 90 derajat. Jadi kalau digambarkan di sini, Anda perhatikan, di sini ada R, semacam hambatan pada resistor. Ini ada C. C itu adalah kapasitor. Kapasitor juga punya semacam hambatan seperti pada resistor yang kemarin sudah saya rumuskan dengan XC, di mana XC itu 1/omega kalikan C. Nah, ini sudah saya turunkan sebelumnya ya. Ini semacam hambatan pada kapasitor ketika dipasangkan pada sumber arus AC. Nah, jadi kalau ini punya hambatan, otomatis rangkaian ini secara keseluruhan punya yang namanya hambatan total. Nah, hambatan totalnya sama ya, namanya impedansi. Jadi bagaimana menggambarkan hambatan totalnya? Jadi begini. Pertama, sebagai acuan di sini adalah R. Ingat, R itu selalu sefase dengan arus. Berarti arus ada di sini, pada sudut fase 0 derajat misalkan ya. Ini adalah R. Ingat, resistor selalu arusnya dengan tegangannya itu satu fase. Nah, pada kasus di mana C dipasangkan, kan di situ arus mendahului. Kalau arus mendahului artinya apa? Artinya tegangan terlambat. Ya toh, tegangan terlambat. Jadi kalau arus sudah ada di sini, berarti tegangan di mana? Tegangan pasti di sini kan? Nah, di sini tegangan. Maka ini gambar untuk XC. Jadi kalau digambarkan di sini ya, ini adalah hambatan, ini juga hambatan, dan menjumlahkannya tidak seperti pada pembahasan arus searah. Hambatannya dijumlahkan secara skalar. Kalau di sini hambatan harus dijumlahkan secara vektor. Jadi vektornya adalah yang ini. Nah, yang ini namanya impedansi. Nah, yang ini adalah sudut fasenya. Nah, dari sini kelihatan sudut fasenya itu negatif ya, negatif. Jadi kalau dicari berapa sudut fasenya, tangan theta. Nah, ingat ini XC ini negatif. Jadi negatif XC dibagi dengan R ya. Sehingga akan mendapatkan harga tetanya itu adalah negatif ya dari sini. Nah, berapa impedansinya? Dari sini kita lihat bahwa impedansinya tiada lain adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini tegangannya seperti ini, kalau begitu bagaimana arusnya? Berarti arusnya di sini jadi sama dengan apa? Sama dengan IM sin omega T ditambah theta. Jadi kalau yang kasus yang tadi ini kurangi theta, kasus ini adalah tambah theta. Jadi tetap saja melekat ya. Ketika induktor dipasangkan pada sumber arus AC, sekalipun di seri dengan resistor, jadi dia mengalami keterlambatan arusnya mengalami keterlambatan sudut fase sebesar 90 derajat. Kalau di sini ketika kapasitor dipasang seri dengan resistor, maka arusnya mengalami dia mendahului dengan sudut fase 90 derajat terhadap tegangan. Jadi bedanya kalau yang tadi untuk kasus L di sini negatif, untuk kasus C di sini positif. Nah, ini dua hal penting. Kalau Anda menguasai dua topik besar ini, sebetulnya Anda tidak akan sulit ketika mendapatkan fenomena bagaimana kalau R, L, dan C dipasang secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber arus AC. Nah, Anda juga sudah pernah saya berikan kuliah bagaimana kalau induktor dipasangkan dengan sumber arus DC.
bagaimana kalau kapasitor dipasangkan dengan sumber arus DC, itu sudah kita bahas ya. Bahkan grafik-grafiknya pun sudah kita jelaskan pada video yang sebelumnya. Baik, ini dua konsep penting yang perlu Anda kuasai. Nah, untuk memudahkan pemahaman, maka saya akan coba memberikan contoh soal ya, supaya pemahamannya menjadi mudah. Nah, saya ambil contoh soal yang sederhana saja. Ini contoh soal yang pertama. Misalnya, saya punya suatu hambatan, yang hambatannya sebut aja sama dengan 12 ohm. Ini adalah resistor. Kemudian dihubungkan seri dengan suatu induktor, ya, dimana kalau induktor punya yang namanya induktansi diri. Sebut saja induktansi dirinya 0,05 Henry ya, satuannya Henry. Kemudian ini dihubungkan dengan suatu sumber arus AC, ya, dimana V-nya adalah Pm sin omega T. Ya, ini dihubungkan seperti itu. Nah, jika diketahui misalnya tegangannya 130 volt. Nah, kalau saya menuliskan seperti ini, kalau di fisika ada tegangan 130 volt, itu artinya tegangan yang dimaksud ini adalah pasti nilai efektif. Karena apa? Kalau nilai efektif itu cuma satu harga, ya. Kalau nilai yang sebetulnya tegangan itu kan sebenarnya berubah terhadap waktu seperti ini. Jadi kalau di soal itu ada kata-kata tegangan 130 volt, Anda nggak usah ragu-ragu, walaupun di situ tidak dikatakan itu tegangan efektif atau nilai RMS, tetapi itu pasti adalah tegangan efektif. Karena apa? Kan cuma satu nilai, satu harga, yaitu sudah diambil rata-ratanya. Nah, misalkan frekuensinya sebut aja sama dengan 50 per V, supaya mudah aja, ada V-nya, Hertz. Jadi artinya siklus terbentuknya tegangan di rangkaian ini adalah 50 per V Hertz, artinya ada 50 per V siklus dalam 1 sekon ya, dalam 1 sekon. Nah, misalkan ditanya berapa arus dalam rangkaian. Jadi pertanyaan yang pertama misalkan ditanya berapa arus dalam rangkaian. Nah, kalau ditanya arus dalam rangkaian, ini kan pasti pertanyaannya itu yang dimaksud adalah arus efektif ya, arus efektif ya. Yang ditanya adalah arus efektif. Nah, bagaimana cara menentukan arus efektifnya? Nah, bagaimana cara menentukan arus efektifnya? Ya tentu saja sangat mudah ya. Jadi kalau arus efektif berarti sama dengan apa nih? Arus itu kan sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Ingat, hambatan di sini yang dimaksud adalah hambatan total ya. Jadi dibagi dengan apa? Dibagi dengan set ya. Jadi V-nya adalah ini 130 dan setnya bisa dicari. Dari mana mencari set? Setnya dicari dari sini ya. Dari sini. Ingat ini R dengan L. Ya, jadi setnya adalah R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Nah, bagaimana mencari XL? Ya, XL dicari dengan omega dikalikan dengan L. Nah, omeganya dicari dengan 2V kalikan F kalikan L. Jadi kalau ini 2 kalikan V, frekuensinya sudah tahu 50 per V. Ya, ini maksudnya pakai V ya, dikalikan L 0,05 Henry. Nah, ini kan dapat XL dari sini, R-nya sudah ada 12. Masukkan ke sini ya, dapat set ya. Nah, ketika V-nya ini 130, jadi I sama dengan 130 dibagi dengan set. Setnya didapatkan dari sini. Anda akan mendapatkan harga arus. Nah, ingat, arus yang didapatkan itu adalah harga arus efektif ya, harga arus efektif. Ini kalau dihitung kalau dihitung sangat mudah ya. Ini kan sebetulnya ini V bisa hilang dengan ini ya. Kemudian ini adalah 2 kali 50 100. 100 kali ini kan jadi sama dengan 5 kan? Ini 5 ya. Kalau dimasukkan ke sini ini jadi akar berapa? R-nya 12 jadi 144. 5 dikuadratkan 25 tambah 25. Jadi ini sama dengan akar 169. Ya toh? Akar 169. Betul ya? Akar 169 kan sama dengan 13 ya, 13. Jadi kalau gitu I-nya bisa dihitung. I sama dengan 130 bagi 13. Jadi sama dengan 10 ampere. Nah, itu yang dimaksud dengan arus di sini adalah pasti arus efektif, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya kita ingin tahu berapa sudut fase. Nah, sudut fase kan bisa dicari dari sini, ya. Yang tadi itu tangan theta
ya sama dengan XL dibagi dengan R ya. XL-nya sudah tahu, kemudian R-nya tahu, maka sudut fasenya bisa didapat. XL-nya kan sudah tahu sama dengan 5 ya. 5, kemudian R-nya sama dengan 12 ya. Tangan theta sama dengan 5/12. Maka tetanya ini bisa dicari pakai kalkulator. Itu kalau dicari harganya 22,6 derajat. Nah, ini yang namanya sudut fase ya, sudut fase. Yang ketiga ditanya berapa arus maksimum. Nah, arus maksimum Anda harus menggunakan hubungan yang kemarin ya. Jadi arus maksimum berarti Anda hitung, ini saya hapus aja. Berapa arus maksimum? Arus maksimum kan berarti I sama dengan ya I efektif kan sudah tahu sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi kalau I maksimum berarti sama dengan akar 2 kalikan I efektif ya. Jadi I efektifnya sudah tahu sama 10 ampere, berarti arus maksimum adalah 10 akar 2 ampere. Ini adalah arus maksimum. Nah, kalau ditanya berapa harga arus waktu T-nya 0,05 V sekon. Kita ditanya berapa arus waktu T-nya sekian. Berarti kita harus tahu dulu bagaimana persamaan arusnya. Nah, jadi persamaan arusnya ya tentu saja mudah ya. Persamaan arusnya jadi berapa? Persamaan arusnya ini sudah selesai tadi kita hitung. Persamaan arusnya kan gini. Arus, ingat ini adalah L dipasang pada ini. Berarti dia terlambat kan? 90 derajat. Jadi I sama dengan IM sin omega T dikurangi dengan 90 derajat. Nah, berarti sama dengan I sama dengan apa? IM-nya sudah tahu ini 10 akar 2. Nah, sin omega T-nya juga sudah tahu ya. Omega T tadi ya, omega itu sama dengan 2V kalikan F ya. Jadi sama dengan 2V kalikan F-nya adalah 50 per V. Jadi ini 100 ya. Jadi ini adalah 100 kali T dikurangi dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu kan bisa dinyatakan dalam apa itu? Oh sorry, ini bukan 90 derajat ya, theta ya. Jadi kita mau cari di sini ya. Kita mau cari. Jadi I-nya sama dengan IM sin omega T min theta. Nah, oke. Ini adalah persamaan arusnya ya. Arus yang melalui rangkaian. Jadi ini 10 akar 2 sin tetanya sudah kita tahu tadi 22,6 derajat. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa arus waktu T-nya 0,005 V sekon, masukkan aja. Jadi I sama dengan 10 akar 2 sin ya 100 kalikan 0,05 V ya. 0,005 V ya dikurangi 22,6 derajat. Nah, ini kan bisa dihitung sama dengan 10 akar 2 sin ya 100 kali ini kan sama dengan 0,5 V ya dikurangi 22,6 derajat. V itu kan 180 derajat, berarti ini 90 ya. 90 dikurangi 20 derajat. Jadi sinnya bisa tahu. Ini adalah persamaan arusnya. Jadi kalau Anda ingin tahu berapa harga arus pada waktu T sekian, berarti namanya arus sesaat. Jadi untuk tahu arus sesaat, Anda harus menggunakan persamaan arus yang berubah terhadap waktu. Nah, ini contoh yang sangat mudah ya, sangat sederhana. Saya sengaja menggunakan contoh karena kalau tidak pakai contoh, Anda akan sulit untuk memahaminya. Baik, saya akan kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bagaimana sekarang kalau misalkan kita punya soal seperti ini, ya? Ini ada hambatan. Ya, ini lihat aja langsung sini ya. Ini ada contoh yang kedua. Di sini ada resistor, hambatannya 80 ohm. Di sini ada kapasitor dengan hambatannya. Ini sudah diberitahu hambatannya, yaitu 60 ohm. Ini dipasang pada sumber arus V sama dengan PM sin omega T. Nah, kita ditanya, berapa sih impedansi rangkaian? Nah, kalau pada kasus ini tentu sangat mudah ya. Impedansi sama dengan apa? Impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Ya, jadi ini tinggal dimasukkan saja. R-nya 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Ya, jadi sama dengan berapa ini? 6.400 ditambah 3.600. Jadi 10.000 ya. Jadi akar dari 10.000. Berarti akar 10.000 adalah 100. Ini adalah 100 ohm. Ini adalah impedansinya, ya. Impedansinya adalah 100 ohm.
Baik, impedansinya sudah diketahui, kemudian ditanya berapa arus, ya, arus rangkaian. Jadi ditanya arusnya, tentu saja arus efektif ya. Jadi ini adalah set dibagi dengan tegangan dibagi dengan set. Itu adalah arus ya. Jadi tegangannya di sini berapa? Tegangannya adalah 220 dibagi dengan set ya. Jadi dibagi dengan 100. Jadi dapatnya ini 2,2 ampere. Nah, ini pasti harus efektif. Jadi kalau ada nilai arus satu harga, itu pasti harga efektifnya ya, harga efektifnya. Kemudian kalau ditanya berikutnya, berapa kapasitansi? Kapasitansi. Ya, tentu saja Anda tinggal menggunakan ini. XC sama dengan 1 per omega C kan. Sama dengan 1 per 2V kalikan F kalikan C. Berarti kalau gitu C saja sama dengan apa nih? Sama dengan kalau dikalikan ke sana C sama dengan 1 per ya 2V kali F dikalikan dengan XC ya toh. Jadi C-nya sama dengan berapa nih? 1 per 2V kali F-nya frekuensinya 60 per V ya toh, kalikan XC. XC-nya sudah diketahui sama 60 ya. Jadi C-nya sama dengan ini bisa dicoret ya. Jadi ini kan 60 kali 60 3.600 kali 2 1 per 7.200 ya. Ini bisa ditulis sama dengan 1 per 72 kali 10 pangkat min 2 ya. Apa itu satuan untuk C? Berarti satuan untuk C adalah farad ya, farad. Sekian farad. Nah, kita tahu. Nah, sekarang kemudian kalau ditanya berapa PR dan berapa VC. Jadi PR itu adalah tegangan antara ujung R. VC adalah tegangan antara ujung C. Jadi Anda tinggal hitung PR sama dengan I kalikan R. Nah, I-nya sudah tahu ini, kemudian R-nya ada. Kemudian berapa VC? VC sama dengan I kalikan dengan XC. XC-nya sudah ada. Sangat mudah sekali ya. Nah, kalau ditanya berapa sudut fase? Nah, sudut fase tinggal menggunakan tangan ya. Jadi tangan theta sama dengan XC. Ingat, XC dibagi dengan R. Ini negatif ya, negatif. Harga XC-nya sudah tahu dari sini, harga R-nya tahu, jadi harga tangannya juga akan kita tahu. Cuma negatif. Kenapa? Jadi si tegangan total ini ya terlambat 90 derajat. Terlambat sebesar theta dari arus. Nah, ini dua contoh yang sudah saya kemukakan supaya Anda mudah untuk memahami rangkaian seri baik RL maupun RC ya. Ya, tentu saja dalam soal yang ditanya bisa apa saja. Yang paling penting adalah Anda harus tahu mana yang namanya harga efektif, mana harga maksimum, mana yang harga berubah terhadap waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang arus misalkan, ada arus efektif. Kalau dia itu satu harga, satu nilai, itu arus pasti nilai efektifnya. Kalau ada tegangan, itu satu harga, misalkan 130 volt atau 220 volt, itu pasti tegangan efektif ya. Karena kalau tegangan yang aslinya, sebetulnya tegangan itu berubah terhadap waktu, yaitu V sama dengan Vm sin omega T ya. Nah, sekarang dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan induktor atau dipasangkan dengan kapasitor. Jadi sifat dari fenomena keterlambatan arus terhadap tegangan dan keterlambatan tegangan terhadap arus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu menjadi sangat penting. Nah, inilah dua hal penting yang sudah saya kemukakan hari ini. Semoga pemahaman Anda meningkat lagi, dan nanti yang terakhir saya akan berbicara lebih jauh lagi bagaimana kalau rangkaian itu dipasang 3 tagihannya seri dan dihubungkan dengan sumber arus AC, yaitu bagaimana resistor, induktor dan kapasitor dihubungkan secara seri, bagaimana sifat rangkaiannya. Nanti sampai ada yang namanya rangkaian bersifat resonansi. Itu akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.